Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Rahma dengan NIM 202500080068. Saya dari kelas MN25K. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman akuntansi, siklus akuntansi pada usaha jasa. Contoh transaksi usaha kecil yaitu fotokopi. Kenapa saya pilih fotokopi? Karena dekat dengan rumah saya dan sering dikunjungi. Penjelasan laporan keuangan serta pendapatan mengenai pentingnya pencatatan keuangan. Yang pertama itu pengertian akuntansi. Menurut pemahaman saya, akuntansi merupakan proses pencatatan dan pengolahan transaksi keuangan secara sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya akuntansi, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya secara jelas, mulai dari pemasukan, pengeluaran, hingga keuntungan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Lalu, akuntansi tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tapi juga sangat penting untuk usaha kecil seperti usaha fotokopi dan printing. Dalam usaha tersebut, pencatatan keuangan diperlukan untuk mengetahui pendapatan dari jasa fotokopi serta biaya operasional seperti pembelian kertas, tinta, pembayaran listrik, dan perawatan mesin. Dalam akuntansi juga terdapat beberapa pengguna informasi keuangan, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Nah, pengguna internal itu meliputi pemilik usaha yang menggunakan informasi keuangan untuk melihat perkembangan usahanya, lalu manajemen yang menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan usaha, serta bagian administrasi atau keuangan yang bertugas mencatat transaksi. Lalu sedangkan pengguna eksternal meliputi pihak perpajakan yang menggunakan laporan keuangan untuk menentukan kewajiban pajak, kreditor seperti bank yang menggunakan informasi keuangan untuk menilai kemampuan usaha dalam membayar pinjaman, serta investor yang membutuhkan laporan keuangan untuk mempertimbangkan penanaman modal. Selain itu juga dalam akuntansi terdapat beberapa unsur penting kayak aset, modal, pendapatan, dan biaya aset. Selain itu juga di akuntansi terdapat beberapa unsur seperti aset, modal, pendapatan, dan biaya. Yang pertama itu aset. Kalau menurut saya, aset itu harta atau sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan seperti kas, peralatan, dan perlengkapan. Kalau modal itu hak pemilik atas aset untuk dikuranginya kewajiban. Lalu pendapatan, kalau pendapatan penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha. Sedangkan biaya merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Dalam pencatatan akuntansi juga terdapat aturan debit dan kredit. Debit digunakan untuk menambah aset dan biaya, sedangkan kredit digunakan untuk menambah modal, kewajiban, dan pendapatan. Selain itu juga terdapat jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan pencatatan dengan kondisi sebenarnya. Kemudian ada jurnal pembalik yang dibuat pada awal periode berikutnya untuk mempermudah pencatatan transaksi. Lalu selanjutnya itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu merupakan tahapan proses pencatatan transaksi keuangan hingga menghasilkan laporan keuangan. Dalam usaha jasa, siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah mengidentifikasi transaksi keuangan. Pada tahap ini, usaha harus mengidentifikasi kegiatan yang mempengaruhi kondisi keuangan dan dapat diukur dengan uang. Tidak semua aktivitas dicatat, hanya aktivitas yang memiliki dampak keuangan. Tahap yang kedua itu
catatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah transaksi diidentifikasi, transaksi dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal kejadian. Jurnal berfungsi sebagai catatan awal transaksi keuangan. Lalu tahap terakhir itu adalah penyusunan laporan keuangan. Data yang sudah dicatat kemudian disusun menjadi laporan keuangan seperti laporan laba, rugi, dan neraca. Laporan ini digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Lalu contoh transaksi usaha fotokopi. Sebagai contohnya, saya menggunakan usaha kecil, yaitu usaha fotokopi. Transaksi pertama adalah pemilik menyetor modal awal sebesar 15 juta rupiah secara tunai. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah dan modal bertambah. Lalu transaksi kedua adalah pembelian mesin fotokopi secara tunai sebesar 8 juta rupiah. Transaksi ini menyebabkan aset peralatan bertambah dan kas berkurang. Transaksi ketiga itu pembelian perlengkapan usaha seperti kertas dan tinta sebesar 2 juta rupiah. Transaksi ini menyebabkan perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Lalu transaksi keempat adalah penerima pendapatan jasa fotokopi selama 1 minggu sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Lalu transaksi kelima adalah pembayaran biaya operasional seperti listrik, air sebesar 500.000 rupiah. Transaksi ini menyebabkan biaya bertambah dan kas berkurang. Lalu transaksi keenam itu adalah pembayaran sewa tempat sebesar 1 juta rupiah. Transaksi ini menyebabkan biaya sewa bertambah dan kas berkurang. Lalu transaksi ketujuh itu adalah penggunaan perlengkapan usaha sebesar 1.200.000 rupiah. Transaksi ini menyebabkan transaksi perlengkapan bertambah dan nilai perlengkapan berkurang. Lalu poin selanjutnya itu penjelasan laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi dan neraca merupakan laporan keuangan utama dalam akuntansi yang paling berhubungan. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya hingga dapat diketahui apakah usaha memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Lalu sedangkan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Neraca mencakup aset, kewajiban, dan modal. Penyusunan neraca didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, hubungan antara laba rugi dan aset itu yang dihasilkan akan mempengaruhi jumlah modal dalam neraca. Jika perusahaan memperoleh laba, maka modal akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Oleh karena itu, kedua laporan ini sangat penting karena ini memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh serta dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pendapatan pribadi tentang pentingnya catatan keuangan. Kalau menurut saya, pencatatan keuangan sangat penting karena dapat membantu mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya, baik dalam usaha maupun kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pencatatan keuangan, setiap pemasukan dan pengeluaran dapat terlihat dengan jelas hingga keuangan dapat lebih terkontrol. Pencatatan uang juga mempermudah dalam mengevaluasi penggunaan uang, mengetahui keuntungan atau kerugian, serta membantu dalam pengambilan keputusan di masa depan. Selain itu juga, kebiasaan mencatat keuangan dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman akuntansi dalam usaha jasa fotokopi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.